Jadi mbak-mbaknya tetap semangat ya. Ya sadi Rasulullah. Papiru ila Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku 717 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya ini bersama pengamal Sotwadiah ibu-ibu yang berasal dari Jawa Tengah, Desa Baros ya. Pembinaan ini alhamdulillah saya ini udah berjalan ya. Saya minta mohon doanya supaya pengamal di daerah Desa Baros menjadi pengamal yang tangguh dalam arti berjuang semampu mungkin. Nah, kita akan bertanya langsung satu persatu. Ini dari Mbak siapa? Mbak Tuti. Ini dari Mbak Tuti, ini dari Mbak siapa? Ibu Casem. Dari Ibu Casem ini Mbak Iha. Mbak Iha, ini Wina. Wina, Ibu Yana. Ibu Yana, Ibu Charmi. Jadi ini mempunyai pengalaman tersendiri dalam arti kenapa dia mengamalkan Wahidiyah, mengapa mengamalkan sholat Wahidiyah? Ya, selama ikut Wahidiyah alhamdulillah semuanya jadi adem. Ada banyak. Saya mah ikut suami aja. Suami. Ingin membersihkan hati. Ya. Ya, ini ibunya. Jadi ini alhamdulillah sudah mengamalkan suatu dia. Nah, yang ini merasa adem. Pertanyaan saya, ketika Rasulullah sedang mensiarkan Islam, Rasulullah banyak cacian, Rasulullah dihina, difitnah. Nah, ini bagaimana ketika kita mengamalkan suatu dia, ketika ada seseorang tetangga bahwa, wah jangan ikutan itu, Wahidiyah sesat. Bagaimana tanggapannya sekalian semua? Pertama ya heran. Ya, herannya gimana? Ya maksudnya pertama bisanya pada ngomong kayak gitu kenapa? Tapi ya tergantung diri sendiri juga sih. Ya. Nah, berarti karena sudah merasakan, berarti biarkan gitu ya. Ya. Nah, Mbak ibunya Merasakan adem. nah, jadi gini, saudaraku. Ketika ada seorang beranggapan bahwa wah dia itu sesat. Nah, beliau-beliau ini isinya tidak menanggapi karena sudah merasakan tersendiri. Begitu juga mungkin yang di sana mempunyai pengalaman tersendiri di luar jamaah. Ada yang bilang seperti ini karena mungkin karena sudah merasakan akhirnya membiarkannya. Jadi monggo siapapun yang belum pernah mengamalkan suatu dia bisa dicoba, bisa 40-an bagaimana rasanya gitu. Jangan membilang isinya ini seperti ini tanpa adanya kita mencoba gitu. Jadi ini alhamdulillah sudah merasakan paidah dari sholat Wahidiyah, meskipun di daerah ini banyak ada yang bilang ini sesat, ini fitnah, ini ada apa bahwa dia sesat. Nah, Aliran apa? Sering yang main saya itu. Iya. Jadi Mbak ini pernah ditanya sama salah satu orang itu aliran apa, mungkin beranggapan bahwa agamanya apa, mungkin beranggapan juga Wahidiyah itu mungkin dicapkan sesat. Tapi karena sudah masing-masing mempunyai faedah, merasakan faedahnya dari Wahidiyah, akhirnya dia tetap terus berjuang. Begitu juga dengan Rasulullah, begitu juga dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Karena ini sudah sunnatullah, yang hak pasti akan mengalami seperti itu. Pertanyaan saya gampang. Di sholat Wahidiyah sudah ada mujadah wakul ja'al haq wa jahaqal batil, bahwa yang hak akan datang, yang batil akan musnah. Jadi tanpa kamu bilang seperti itu, para pengamal sholat Wahidiyah pun mendoakan kalau andai kata sholat Wahidiyah itu bukan hak ya, batil, pasti akan musnah tersendirinya karena sudah didoakan oleh diri sendiri dari wakul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil akan jauko. Jadi dia mengamalkan Wahidiyah dan juga mendoakan diri sendiri. Di situ ada wakul. Jadi gak usah heran gitu. Jadi dimanapun Anda berada, kalau misalkan sudah merasakan faedahnya dari sholat Wahidiyah, berpegang teguhlah, jangan sampai lepas. Karena pasti ketika kita akan terus berjalan itu tidak akan murni, itu akan hambatan pasti akan datang. Tatu bahasa ini, mundur ajur maju tatu, seperti itu karena udah sunnatullah, itu udah hukum Allah memang seperti itu, yang akan mengangkat derajatnya seperti itu. Kita belajar sabar tanpa adanya keadaan, itu bukan dinamakan sabar. Kalau berbicara dengan sabar tanpa adanya keadaan, itu namanya ngomong belajar sabar.
Kalau kita belajar sabar, berarti bersamaan dan keadaan. Contoh, aku belajar sabar itu harus bersama keadaan. Contohnya anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, disitulah kita baru belajar sabar. Terapan belajar sabar di situ. Nah, jadi alhamdulillah ini para pejuang Wahidiyah dari Desa Baros semangat ya. Ya, meskipun itu masalah ekonomi terpuruk ya, itu juga di situ ada penerapan belajar sabar di situ ya. Bertengkar sama suami sama istri ya, itu juga belajar di situ. Pembelajaran sabar itu adanya di situ, bukan berbicara kita belajar sabar tanpa adanya keadaan, itu bukan belajar sabar, itu namanya ngomong belajar sabar, ngomong ya. Jadi mbak-mbaknya tetap semangat ya. Ya sadi Rasulullah. Papiru ila Allah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.